Baru-baru ini, publik Indonesia dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu besar yang tak disangka-sangka. Bukan kepala negara, bukan pula menteri asing, tapi seorang miliarder teknologi yang namanya melegenda di seluruh dunia, Bill Gates. Tepat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyambutnya dengan hangat. Pertemuan ini langsung memicu beragam spekulasi. Apa yang dibicarakan dua tokoh besar ini? Apakah ini awal dari kolaborasi global antara Indonesia dan salah satu yayasan terbesar dunia? Atau ada agenda tersembunyi yang tidak diumumkan ke publik? Bill Gates mengunjungi Indonesia bukan tanpa alasan. Sebagai pendiri Microsoft dan pemimpin Bill and Melinda Gates Foundation, dia dikenal aktif mendorong kerjasama di bidang kesehatan global, pendidikan, dan teknologi. Kedatangannya ke Istana Merdeka langsung mencuri perhatian, bukan hanya karena siapa dia, tapi karena cara penyambutannya. Presiden Prabowo sendiri menjemput Bill Gates langsung saat turun dari kendaraan, sebuah gestur diplomatik yang sangat jarang dilakukan, kecuali untuk tamu sangat penting. Dalam konferensi singkat setelah pertemuan, tidak banyak detail yang dibocorkan. Namun pihak istana menyebutkan bahwa keduanya membahas potensi kolaborasi antara Indonesia dan Yayasan Gates, terutama di bidang transformasi digital, akses pendidikan berbasis teknologi, program vaksin dan penguatan sistem kesehatan, ekonomi berkelanjutan. Namun di balik itu semua, publik bertanya-tanya, mengapa momen ini terjadi segera setelah Prabowo dilantik sebagai presiden? Pertama, manuver Prabowo di awal pemerintahan. Ini bisa jadi langkah strategis Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya siap membuka kerjasama dengan tokoh dan lembaga kelas dunia. Dengan menyambut langsung Bill Gates, ia ingin mengirimkan pesan bahwa Indonesia terbuka terhadap inovasi dan kemitraan global. Langkah Prabowo menyambut Bill Gates bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahannya ingin langsung tancap gas di level internasional. Bukan hanya untuk membangun citra, tapi juga sebagai bentuk diplomasi, ekonomi, dan teknologi. Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar tokoh militer atau nasionalis, tapi juga pemimpin yang adaptif dan terbuka pada inovasi global. Dengan menggandeng tokoh sekaliber Gates di awal masa jabatan, Prabowo bisa memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, serta menarik investor dan pelaku teknologi dunia untuk lebih serius melirik potensi ekonomi digital di negeri ini. Kedua, posisi Indonesia dalam peta geopolitik teknologi. Indonesia saat ini tengah berupaya menjadi kekuatan teknologi baru di Asia Tenggara. Kunjungan Bill Gates bisa diartikan sebagai sinyal bahwa dunia internasional mulai melihat potensi besar dari tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memainkan peran penting dalam percaturan teknologi global, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, Indonesia jadi incaran banyak negara dan korporasi teknologi. Kehadiran Bill Gates menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dianggap sebagai pasar semata, tapi sebagai mitra strategis. Dalam peta geopolitik teknologi, Indonesia berada di tengah tarik-menarik kekuatan Barat dan Tiongkok. Maka, langkah-langkah Prabowo dalam menjalin kemitraan dengan tokoh global seperti Gates bisa jadi kunci membentuk posisi tawar strategis yang lebih kuat. Ketiga, kritik dan keraguan. Namun, tak sedikit pula yang skeptis. Beberapa pihak khawatir bahwa kolaborasi ini bisa membuka celah ketergantungan terhadap korporasi besar luar negeri. Apalagi, Gates Foundation memiliki rekam jejak kontroversial di beberapa negara berkembang terkait vaksin, data kesehatan, dan agenda kebijakan. Di balik euforia dan simbol kehormatan diplomatik, pertemuan Prabowo dan Bill Gates tidak lepas dari sorotan tajam serta kritik publik. Beberapa pengamat menyatakan kekhawatiran bahwa kedekatan pemerintah dengan tokoh-tokoh elit global seperti Gates bisa membuka ruang pengaruh asing yang terlalu besar dalam pengambilan kebijakan nasional. Gates Foundation
meskipun berlabel filantropi, telah beberapa kali dikritik karena dianggap menyebarkan agenda yang menguntungkan kepentingan korporasi besar, terutama dalam sektor kesehatan dan teknologi. Misalnya, dalam isu vaksin global, yayasan ini sempat menuai protes karena perannya dalam memonopoli distribusi vaksin dengan kerjasama perusahaan farmasi besar yang pada akhirnya memperlambat akses vaksin murah di negara-negara berkembang. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, apakah kerjasama serupa akan terjadi di Indonesia? Apakah Indonesia akan menjadi pasar eksperimen kebijakan global yang dibungkus dengan narasi kebaikan bersama? Selain itu, ada pula kekhawatiran tentang keamanan data dan kedaulatan digital. Jika kerjasama mencakup transformasi teknologi dan pendidikan berbasis digital, siapa yang akan mengelola data jutaan pelajar dan tenaga kerja Indonesia ke depan? Apakah sistem yang dibangun benar-benar mandiri atau justru tergantung pada infrastruktur luar negeri? Beberapa pihak di media sosial bahkan mulai mengaitkan pertemuan ini dengan teori konspirasi tentang elit global, mengungkit kembali isu kontroversial seperti ID digital massal, sistem pengawasan global, dan kendali populasi. Walaupun belum tentu berdasar, namun narasi semacam ini menunjukkan betapa sensitifnya kerjasama antara pemerintah dan aktor global, terutama jika tidak transparan. Media sosial langsung ramai. Tagar seperti Bill Gates di istana dan Prabowo bertemu Gates jadi trending. Sebagian menyambut positif dan melihat ini sebagai angin segar untuk transformasi digital Indonesia. Namun, sebagian lainnya curiga. Apakah ini bagian dari agenda global elit untuk masuk ke dalam sistem Indonesia? Apakah benar ini hanya sekadar kerjasama filantropi? Di TikTok, banyak video spekulatif yang sudah beredar, membahas simbol-simbol, teori konspirasi, hingga dugaan perjanjian diam-diam. Apapun agenda sesungguhnya, satu hal jelas. Pertemuan antara Prabowo dan Bill Gates bukanlah momen biasa. Ini bisa jadi awal dari arah kebijakan besar yang akan memengaruhi masa depan Indonesia di bidang teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Namun sebagai rakyat, kita harus tetap kritis, mengawal setiap langkah pemerintah agar kolaborasi dengan kekuatan global tak mengorbankan kepentingan nasional. Bagaimana menurutmu? Apakah pertemuan ini murni kerjasama atau ada agenda tersembunyi di baliknya?